Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang elitis atau kooptatif. Materi pertama akan disampaikan oleh Safira. Baik, kelompok elitis atau kooptatif merupakan kelompok atau gerakan yang memiliki keterkaitan dengan kekuasaan yang dominan atau seringkali dapat beradaptasi bekerja sama dengan sistem yang ada untuk kepentingan mereka sendiri. Gerakan ini cenderung bekerja sama dengan negara atau lembaga formal. Alih-alih menentangnya, mereka sering diisi oleh kalangan profesional, akademisi, atau tokoh publik dan menggunakan jalur formal seperti advokasi kebijakan, lobby, atau kerjasama dengan pemerintah. Baik, di sini ada pola perjuangan contoh Indonesia CISS atau Center of Strategic and International Studies. Fokus pada riset, analisis kebijakan, dan konsultasi untuk pemerintah. Pendekatan teknokratis dan akademis dalam mempengaruhi kebijakan negara. Lebih banyak berinteraksi dengan elit politik, birokrasi, dan aktor internasional daripada massa. Ada pola perjuangan WALHI, yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Melakukan kampanye lingkungan dan advokasi hukum terhadap perusahaan perusak lingkungan. Dengan strateginya, WALHI aktif melakukan kampanye publik melalui media, aksi massa, dan petisi untuk membangun kesadaran luas tentang kerusakan lingkungan dan ketimpangan yang ditimbulkannya. Jalur hukum juga digunakan sebagai alat perlawanan dengan menggugat izin-izin yang dianggap melanggar hak masyarakat dan merusak lingkungan. Pola perjuangan contoh pola perjuangan luar negeri itu Council of Foreign Relations atau CFR dari Amerika Serikat. Think tank berpengaruh yang memberikan rekomendasi kebijakan luar negeri pada pemerintah Amerika Serikat, memfasilitasi dialog antara pemimpin pemerintahan, akademisi, dan sektor swasta. Strategi advokasinya bersifat diplomatis berdasarkan data dan melalui saluran resmi. Selanjutnya adalah hambatan dan juga tantangan dari CSIS. Pertama hambatan yaitu menjaga independensi dan juga objektivitas. Seperti halnya think tank lainnya, CSIS perlu menjaga independensi dan objektivitas dalam penelitian dan analisisnya dari potensi pengaruh pemerintah, kepentingan bisnis, dan juga donatur. Tantangannya adalah keterlibatan publik dan juga diseminasi hasil penelitian. Meningkatkan keterlibatan publik dalam diskusi kebijakan dan menyebarkan hasil penelitian kepada khalayak yang lebih luas merupakan tantangan tersendiri di tengah arus informasi yang deras. Selanjutnya ada hambatan dan tantangan dari WALHI. Hambatannya adalah tekanan dan kriminalisasi. WALHI seringkali berhadapan dengan kepentingan bisnis dan pemerintah yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam. Aktivis dan anggota WALHI dapat menghadapi tekanan, intimidasi, dan bahkan kriminalisasi dalam memperjuangkan isu-isu lingkungan. Tantangan yang ada di WALHI adalah tantangan kebijakan dan penegakan hukum. WALHI berjuang dalam konteks kebijakan yang seringkali lemah dan penegakan hukum yang tidak efektif terkait dengan perlindungan lingkungan.
Mereka perlu terus mendorong perubahan kebijakan dan memastikan implementasinya. Selanjutnya adalah hambatan dan juga tantangan dari Council on Foreign Relations atau yang biasa disebut dengan CFR. Hambatannya adalah kritik elitisme dan juga kurangnya akuntabilitas publik. CFR sering dikritik karena dianggap sebagai organisasi elitis yang didominasi oleh para pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, dan juga akademisi terkemuka. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas publik dan representasi kepentingan yang lebih luas. Tantangannya adalah menjaga independensi dan juga non-partisan. Meskipun CFR menyatakan diri sebagai organisasi non-partisan, menjaga independensi dan dari pengaruh politik partisan bisa menjadi tantangan, terutama ketika banyak anggotanya memiliki afiliasi politik yang kuat. Baik, selanjutnya adanya potensi dan harapan. Yang pertama, pada kelompok CSIS atau Center for Strategic and International Studies dari Indonesia. Adapun potensi yang dimiliki, yang pertama, pemikir kebijakan publik. Maksudnya adalah CSIS Indonesia dikenal sebagai think tank terkemuka yang mampu memberikan pengaruh terhadap kebijakan nasional dan regional melalui riset dan diskursus intelektual. Yang kedua, adanya jaringan kuat. Memiliki koneksi dengan pemerintah, birokrasi, akademisi, media, dan mitra internasional. Yang ketiga, analisis strategis, yaitu mampu memetakan dinamika politik, ekonomi, dan keamanan kawasan Indo-Pasifik secara tajam. Adapun harapan yang dimiliki oleh CSIS ini, yang pertama memperkuat peran dalam demokratisasi. Maksudnya adalah CSIS diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan demokrasi dan reformasi birokrasi di Indonesia. Yang kedua, kolaborasi internasional. Mendorong kerjasama strategis yang berbasis kepentingan nasional, bukan sekedar mengikuti kekuatan besar. Selanjutnya, adanya inklusi sosial dan generasi muda, yaitu meningkatkan representasi dan peran generasi muda dalam diskursus strategis. Selanjutnya, adanya potensi dan harapan pada gerakan WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Adapun potensi yang dimiliki yaitu advokasi akar rumput. Maksudnya adalah WALHI ini merupakan organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia yang sangat kuat dalam pemberdayaan komunitas lokal. Yang kedua, kredibilitas tinggi dalam isu lingkungan, yaitu memiliki track record panjang dalam memperjuangkan keadilan ekologis, hak atas tanah, dan perlindungan ekosistem. Lalu, adanya jaringan nasional dan lokal. Maksudnya adalah terhubung dengan LSM tertentu dan kelompok masyarakat sipil di seluruh Indonesia. Adapun harapan dari WALHI ini yaitu mendorong transisi energi berkeadilan. Maksudnya adalah WALHI ini diharapkan menjadi kendaraan utama dalam menavigasi peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan tanpa mengorbankan masyarakat kecil. Selanjutnya, adanya penguatan tata kelola lingkungan, mampu mempengaruhi regulasi agar lebih berpihak pada keadilan ekologis. Dan yang terakhir, adanya konsolidasi gerakan sosial. Dapat bersinergi dengan gerakan buruh dan tani, lalu ada gerakan sipil lainnya, gerakan adat, dan lain sebagainya dalam memperkuat daya tawar masyarakat sipil. Selanjutnya, ada potensi dan harapan dari gerakan Council on Foreign Relations atau CFR dari Amerika Serikat. Yang pertama, ada potensinya, yaitu pengaruh global. Maksudnya adalah CFR ini adalah salah satu lembaga think tank paling berpengaruh dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan akses langsung ke pengambil keputusan tingkat tinggi. Yang kedua, produksi pengetahuan strategis. CFR menghasilkan publikasi, laporan, dan diskusi yang membentuk opini global tentang geopolitik, keamanan, dan diplomasi dan lingkup internasional lainnya. Yang selanjutnya ada jaringan elit internasional. Anggotanya terdiri dari diplomat, pejabat tinggi, akademisi, birokrasi, dan pelaku bisnis terkemuka. Yang terakhir adanya harapan.
Harapan dari gerakan ini yang pertama mendorong multilateralisme. Maksudnya adalah CFR dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan kerjasama internasional yang lebih adil dan seimbang. Yang kedua, keseimbangan kepentingan global. Diharapkan mampu menahan dominasi multilateral Amerika Serikat dengan mendorong dialog dengan negara-negara besar. Yang terakhir, ada fokus pada isu global bersama, seperti perubahan iklim, keamanan cyber, pandemi, dan ketimpangan global. Baik, yang terakhir ada kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Kesimpulannya adalah, meskipun ketiga gerakan ini berbeda dalam fokus maupun konteks, berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih baik dan berkelanjutan. CSIS dan CFR berperan dalam analisis rekomendasi kebijakan, sedangkan WALHI berfokus pada advokasi lingkungan yang mana hal ini sangat berkaitan erat antara pemikiran strategis dan kesadaran lingkungan yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan global. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.